kita mulai Kak ya. Bener 16 Masih ada 3 menit, kita sapa-sapa dulu teman-teman. Jadi mana tahu teman-teman juga punya pengalaman keluarganya, terus mau ditanya di sini boleh. Silakan Betul, teman-teman betul. ya. Jadi intinya yang masih kurang paham seputar BPJS Kesehatan nanti boleh ditanya di kolom chat. Nanti Kita pahamkan. iya benar. Nanti kita kasih paham. Nanti kita kasih paham Betul. supaya teman-teman juga bisa sharing nih ke keluarga atau benar. ke teman dekat atau tetangganya, misalnya ada tetangganya bertanya tentang iuran. Nah, terus bertanya di live ini Iya, sudah dapat betul. infonya kan bisa di-sharing lagi. Betul. Lebih banyak yang tahu infonya lebih bagus lagi supaya kalau misalnya ada yang keliru bisa diluruskan ya, Kak. biar nggak belok-belok lagi. Betul. Tadi kita nanti hari ini mau bahas tentang apa nih Kak Citra nih? Jadi hari ini kita Spesialnya mau bahas nih, ya spesialnya spesialnya tentang gongnya nih. Gongnya Iya. kita mau bahas tentang screening riwayat kesehatan dan screening kesehatan. Screening nih, kayaknya Iya, ini sangat-sangat menarik ya. Screening. Iya. Apalagi Kak di masa sekarang kan penyakit tidak mengenal usia ya Kak. Bener. Jadi misalnya mungkin masih bayi atau anak remaja. Iya, masih atau, remaja jompo kayaknya. Remaja jompo. Iya. Kayak kita ini ya Kak. Benar-benar. Umur masih muda tapi usia kayaknya badan kayaknya udah jompo berapa banget gitu. ya, jompo Body banget. age-nya udah melewati umur yang sesungguhnya seharusnya. Jadi rentan terkena penyakit. Iya benar. Apalagi sekarang Kak lagi musim kayaknya nih. Mm-mm. Kayak kemarin saya jalan-jalan ke rumah sakit ternyata UGD full Kak. Masa? Karena mungkin lagi musim dan peralihan musim kita nggak tahu. Iya. Jadi banyak nih teman-teman di luar sana yang lagi sakit. Jadi tetap stay Musim safe ya pancaroba teman-teman. memang rentan sih kena Iya. ini penyakit Apalagi gitu. kalau misalnya nggak jaga kesehatan ya bisa aja tuh terkena penyakit cepat. Betul, makanya di situ pentingnya screening kesehatan yang bakal kita bahas hari ini. Nah. Ya, kompak banget ya kita ya. Kompak ya, hostnya ini kompak nih. Oke, karena sudah 16.10 mungkin kita langsung saja ya bahas seputar screening riwayat kesehatan. Apa sih itu screening riwayat kesehatan? Jadi screening riwayat kesehatan itu adalah pengisian pertanyaan. Jadi ini pertanyaan tentang riwayat penyakit, entah itu dari diri sendiri, keluarga atau kerabat dan gaya hidup kita, di mana kita bisa isinya itu di fitur menu screening riwayat kesehatan. Ya, isinya di aplikasi ya. Betul. Aplikasi sekali. mobile BKN. Terus screening riwayat kesehatan itu kan dulunya dia umurnya 17 tahun ke atas. Terbatas ya. Terbatas teman-teman. Dulunya itu terbatas, tapi kabar baiknya lagi untuk tahun ini screening riwayat kesehatan itu bebas. Jadi sudah banyak remaja jompo, makanya mungkin udah nggak ada batasan umur lagi. Tidak ada batasan. Jadi biar bayi pun udah bisa screening, anak-anak pun udah bisa screening. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi join live sekarang terus punya kerabat atau saudara yang masih anak kecil, boleh, nggak apa-apa. Sudah bisa di screening ya, nggak ada kan batasan lagi. Baru screening, baru bukan yang langsung tapi ini baru dasarnya saja. Iya, deteksi dini. Deteksi dini teman-teman. Jadi screening riwayat kesehatan itu di siapa saja bisa, yang penting dia peserta JKN. Peserta sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, makanya tadi kita informasikan sedini mungkin harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Betul sekali. Nah, screening riwayat kesehatan itu bukan yang tiap bulan ya teman-teman dilakukan atau bukan yang tiap hari, enggak, cuma 1 kali 1 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman udah misalnya di live ini nanti kita kasih informasi screeningnya ada di mana, terus teman-teman screening, udah cukup tahun ini itu 1 kali saja. Oh iya. Jadi nanti tahun depan lagi baru screening riwayat kesehatan lagi. Jadi screening riwayat kesehatannya hanya 1 kali 1 tahun. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan karena betul. Kan hanya sekali setahun. Jadi pertanyaannya nanti itu kan ada beberapa pertanyaan nih Kak. Jadi wajib untuk jawab dengan jujur. Iya, betul. Benar. Kalau misalnya pertanyaannya nggak dijawab dengan jujur, hasilnya juga nanti bisa saja bohong. Iya, tidak sesuai gitu. Jadi makanya dimanfaatkan, dijawab sesuai dengan kondisinya kita. Apa yang dialami. Betul. Nah, kenapa perlu screening riwayat kesehatan? Jadi screening riwayat kesehatan ini untuk mengetahui sedini mungkin. Jadi
sedini mungkin kita udah BPJS Kondisinya, Kesehatan ya udah care mm-mm. banget nih bagaimana teman-teman yang peserta JKN bisa untuk deteksi secara dini apa penyakitnya atau apa yang mungkin dirasa-rasa di tubuhnya untuk mendeteksi secara dini potensi resiko penyakit seperti DM tipe 2, hipertensi, stroke, Tapi PPOK. DM tunggu. DM itu apa sih Kak? Jangan sampai nih ada Oh yang kurang iya, paham karena betul. iya. DM itu Singkatan apa ya? iya, betul. Maaf ya DM teman-teman. di WA Kak, DM di Instagram Instagram Kak. Kak, iya. DM itu diabetes mellitus. Iya, Gitu. jadi secara sederhana penyakit gula ya. Iya, penyakit Iya, gula. yang dikenal dengan Betul. penyakit gula. Bahasa Ya. bahasa medisnya Medisnya, atau bahasa sehari-harinya nih Kak ya. Iya. Penyakit gula ya teman-teman. Jadi Kemudian ada juga kanker leher rahim, terus kanker payudara, anemia remaja putri. Nah, remaja-remaja putri nih, hati-hati nih. Hati-hati ya, tuberkulosis, kemudian kanker paru, hepatitis B dan C, talasemia dan kanker usus. Wah, banyak ya ternyata Kak ya penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dari screening riwayat kesehatan. Supaya bisa dicegah sedini mungkin juga. Betul. Jadi, Itu yang digarisbawahi ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman kita udah jelaskan nih Kak dari tadi. screening, apa-apa penyakitnya, manfaatnya. Kayaknya sudah ada yang ingin screening segera mungkin. Betul, sedini mungkin. Iya, sedini mungkin untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Jadi screening riwayat kesehatan itu teman-teman bisa dilakukan di beberapa platform BPJS Kesehatan dan ada beberapa aplikasi. Yang pertama aplikasi yang selalu kita gaung-gaungkan nih Kak, aplikasi mobile JKN. Akses setiap hari, ya tadi yang sudah di-spill juga sih aplikasinya mobile JKN. Betul, aplikasi mobile JKN ada memang khusus untuk menu screening riwayat kesehatan. Ada teman-teman, fiturnya sendiri, ada fiturnya sendiri. kesehatan. Jadi teman-teman Sikamali bisa cek nanti screening riwayat, cek aplikasi mobile JKN-nya untuk screening riwayat kesehatan. Jadi kalau belum ada aplikasinya, tolong di-download. Iya, karena nanti di aplikasi itu sudah bisa screening sendiri melalui HP. Gitu. Betul sekali. Kemudian ada juga di website BPJS Kesehatan, Kak, website BPJS Kesehatan, bpjskesehatan.go.id. Teman-teman sudah bisa akses di Google atau Chrome yang teman-teman punya di HP. Jadi bisa diakses di websitenya. Kemudian boleh juga lewat Pandawa. Misalnya, udah bisa di Pandawa Kak ya. Udah bisa Kak. Jadi sebenarnya gampang banget untuk cara aksesnya kalau di Pandawa gimana tuh Kak? Kalau misalnya di Pandawa bisa nanti hubungi saja nomor Pandawa, nanti pilih saja ada memang menu, nanti dibalas, kemudian ada menunya untuk screening riwayat kesehatan. Di menu informasi mungkin Kak Betul ya. sekali. Kemudian kalau misalnya teman-teman sedang berkunjung di FKTP atau dari rumahnya jarak FKTP-nya dekat, mau ke FKTP juga boleh, di aplikasi Pikar di FKTP sudah bisa untuk screening riwayat ke kesehatan. Puskesmas kayak Betul. Puskesmas atau dokter praktek perorangan yang kerjasama dengan BPJS. Apalagi sekarang Kak BPJS itu udah ada gebrakan barunya lagi nih Kak. Jadi kalau semisalnya pasien berkunjung ke Puskesmas atau FKTP, mereka harus screening riwayat kesehatan dulu baru bisa dilayani. Itu sangat bermanfaat sih. Jadi tidak ada yang bisa lolos begitu, supaya dideteksi secara dini. Sedini mungkin. Jadi sebelum ketemu dokternya harus di screening awal dulu. Betul bagaimana sekali. Kondisinya. Nah, kalau semisalnya teman-teman udah screening, terus di screening itu ada dua Kak, ininya kalau hasilnya beresiko dengan tidak beresiko. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah isi nanti screeningnya, terus hasilnya memang tidak berisiko, puji Tuhan sehat-sehat. Iya, nggak ada tanda-tanda, belum ada tanda, tapi mudah-mudahan enggak sih. Iya, betul. Semoga kita sehat-sehat semua teman-temannya. Bukan berarti aku aman nih, nggak usah jaga pola hidup. Jaga pola hidup Iya benar. Enggak ya teman-teman. Kalaupun teman-teman puji Tuhan sehat dan tidak beresiko, tetap harus menjaga pola hidup sehat. Betul. Kemudian harus olahraga, mungkin jalan-jalan pagi atau kemana. Jogging tipis-tipis gitu. Iya, jogging tipis-tipis. Ada ya Kak jogging tipis-tipis. Jogging tipis-tipis. Kemudian boleh juga nih konsultasi kesehatan dengan dokter FKTP melalui telekonsultasi atau kunjungan langsung ke FKTP jika diperlukan. Tapi kalau semisalnya ternyata nggak diminta-minta nikah, ternyata beresiko. Nah, nanti kalau semisalnya teman-teman Sikamali ada hasilnya beresiko, jangan khawatir. Iya, jangan langsung juga drop Iya, down. Iya. Jangan langsung drop.
nggak apa-apa Iya. teman-teman, BPJS Kesehatan akan selalu menemani teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih jangan pakai BPJS sih. Iya, Kita kan betul. harapnya Kita harus sehat-sehat ya. sehat-sehat. Cuman Kalau kan kita nggak tahu kapan sakitnya, benar betul, jadi Kak. tetap harus mencegah sedini mungkin Betul. gitu. Kalau semisalnya ternyata hasilnya beresiko, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa Jangan lanjutkan khawatir. konsultasinya ke FKTP, ke dokter di FKTP. Nanti di FKTP itu akan dilanjutkan dengan screening kesehatan. Jadi bukan Mm-mm. screening riwayat kesehatan lagi, tapi screening Mm-mm. kesehatan. Beda ya Oh teman-teman. Kalau beda. screening riwayat kesehatan tadi itu menjawab pertanyaan. Kalau semisalnya hasil pertanyaannya sudah muncul, misalnya dia berisiko, baru lanjut ke screening kesehatan. Di FKTP. FKTP. Nanti kalau semisalnya Mm-mm. sudah diperiksa, misalnya ternyata hasilnya berisiko PPOK, berarti harus Mm-mm. ke FKTP terdekat untuk konsultasi dengan dokternya, kemudian nanti diperiksa di FKTP. Nanti kalau semisalnya hasilnya di FKTP ternyata perlu untuk lanjut lagi, Untuk pemeriksaan iya lebih untuk lanjut, pemeriksaan lebih iya. lanjut lagi, hasilnya perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi, berarti nanti dokternya yang bisa merujuk ke rumah Jadi sakit. makanya penting banget screening karena kan kita nggak tahu kondisi kesehatan kita ketika di screening oh ternyata ada risiko Mm-mm, langsung ke dokter supaya nanti lebih cepat untuk dicegah gitu betul sebelum sekali. semakin parah kondisinya Mm-mm. gitu. Nah, kalaupun juga tetap beresiko Kak nih, misalnya hasilnya dia Mm-mm. beresiko, tapi sudah konsul dan sudah diperiksa di puskesmas dan ternyata di FKTP dokternya bilang begini, oh ini aman kok Bu, Iya masih ini bisa ya ya masih bisa. Nah, nanti tetap teman-teman juga harus tetap menjaga pola hidup hidup sehat. sehat seperti itu ya, Bapak Ibu si Kamaliku. Iya. Jadi tetap harus olahraga, makan makanan yang sehat, makan Mm-mm. makanan yang sehat nggak harus mahal ya Kak, Mm-mm. bisa Betul. boleh dari yang kehidupan sehari-hari aja. Apalagi di Toraja kan masih banyak yang asri-asri nih Iya ya yang Kak. alami-alami gitu. Indahnya Betul, hindari junk food kayaknya deh. betul. Gorengan-gorengan yang kolesterol. Diicip-icip aja. Iya. Bener tahan tahan tahan. Tahan ya. Seperti itu. Nah, kayaknya kita udah jelasin nih Kak tentang screening Iya. riwayat kesehatan dan screening kesehatan. Mm-mm. Nah, ini kayaknya udah Sebelum antusias tenggelam, banget. iya benar. Sebelum tenggelam dia kayak udah dari tadi nih udah banyak Betul. yang bertanya. Karena kita juga materinya udah selesai nih Kak. Oh iya Materinya baik. udah singkat aja. Kita Karena masuk. iya kita lebih fokus ke pertanyaan Mm-mm. sih kayaknya ya Nanti kalau biar misalnya ini. teman-teman ada yang ini, Mungkin kita mulai dari atas kali boleh ya. boleh. Siapa nih penanya pertama kita hari ini? Jeng 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 jeng. Kalau oh ini ada dari Pak Anugrah ya? Wait. Tunggu Kak. Sabar ya teman-teman, kita lagi proses nih. Kita cek-cek dulu nih yang penanya yang paling atas. Soalnya kita harus scroll ke atas dulu. Siapa Kayaknya yang antusias banget ya teman. Mm-mm. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau pas lagi di luar kota, BPJS, APBD, bisa nggak berobat di vaskes Oh, lain? kirain ini pertanyaan tentang screening. Langsung ya terkait pertanyaan lain, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau misalkan siapa tadi Dari namanya ya? Dari Kak Anugrah. Oke, Pak Anugrah Sondak ya, Mm-mm. iya. Jadi kalau misalkan Kakak Anugrah ini lagi di luar kota, itu tetap bisa digunakan yang jelas, yang pasti itu BPJS-nya harus aktif. Jadi kalau misalkan Kakak Anugrah lagi di luar kota, mau digunakan BPJS-nya tetap bisa. Dan untuk penggunaan BPJS itu tetap sama ya. Jadi kalau misalkan kondisinya memang bukan kategori gawat darurat, nanti Kakak Anugrah tinggal ke vaskes tingkat pertama yang terdekat, nanti akan diperiksa. Kalau nanti perlu penanganan, nanti akan dirujuk. Atau kalau misalkan di luar kota dalam kondisi emergensi nanti Kakak Nugra bisa langsung ke rumah sakit ke UGD ya Iya, betul gitu. Jadi sekali. intinya yang jelas BPJS-nya aktif itu tetap bisa digunakan di luar kota gitu Kak ya. Nah, ada lagi nih dari Kak Sri. Kak mau tanya, jika sudah ada hasil screening pada mobile JKN, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, Kak, kalau misalnya hasilnya tidak beresiko itu tadi ya, tetap harus jaga pola makan, pola hidup sehat dan tetap olahraga. Kalaupun hasilnya memang beresiko, silakan ke FKTP terdekat untuk lakukan screening kesehatan. Jadi nanti di FKTP-nya itu akan diperiksa lagi apakah memang betul terindikasi penyakit itu atau tidak, dan nanti di FKTP juga akan konsul sama dokternya. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaannya memang ternyata beresiko dan terindikasi penyakit itu, maka dokternya akan merujuk ke vaskes lanjut kalau misalnya memang tidak memadai di puskesmas. Puskesmas Seperti itu gitu. ya Kak.
Jadi meskipun mungkin tidak berisiko, tetap harus jaga pola hidup sehat gitu. Nah, ada lagi nih Kak mau tanya. Oh ya, udah. Kak, saya telepon Pandawa kok nggak diangkat? Lah, waduh kakak siapa nih? Dari Kak Kak, Palopo Makanja. Kak, info dari mana kalau Pandawa bisa ditelepon Kak? Mungkin Kayaknya kakak Polo Pemakan jadi baru join kayaknya ya. iya, Jadi betul. kalau Pandawa itu Kak bukan via telepon tapi via chat. Jadi di chat lewat WA. Nanti kalau misalkan sudah di chat nanti akan muncul tuh menu-menu informasi atau administrasi atau pengaduan sesuai dengan keperluannya kakak. Jadi jangan ditelepon kayak nggak bakal ada yang angkat sih. Iya, jadi dia kalau yang Pandawa itu Kak, dia via chat, via WA. Namanya aja Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Jadi via chat, Kak, Khusus ya. chat aja ya, Kak? Betul. Oke, semoga terbantu ya Kak, dan jangan Mm-mm. ditelepon lagi, nanti Uh-uh. nungguin lagi. Atau Kak, jangan sampai juga salah nomor nih Kakak Palopa nih. Nomornya yang mana tuh Kak? Iya, kalau nomor Pandawa itu 08118165165165. Jangan sampai nanti Kakak Palopo bukan telepon di nomor itu, mungkin telepon mantannya. Enggak ya Kak ya? Mirip-mirip nih Kak, Iya. nomor Pandawa dengan nomor mantan nih. Benar, jadi jangan sampai salah sambung. Jadi makanya nggak pernah diangkat. Jangan ya Kak. Iya, jangan ya Kak ya. Deh. Bercanda kayak bercanda. Nah lanjut lagi nih Kak. Kak, aku nunggak 3 bulan bisa dicicil Kak. Iya, jadi sebenarnya kalau dari BPJS itu ada program cicilan. Cuma memang kalau untuk program cicilan dia ada S dan K-nya, syarat dan Iya. ketentuan. Nggak mentah-mentah nunggak langsung Bisa, ini ya, bisa jadi dicicil dia ya Kak. nunggak 1 bulan langsung dicicil. Nggak gitu Cicilnya ya berapa Kak. tuh? Setengah-setengah? Setengah-setengah benar. Jadi kalau dari BPJS ada memang program cicilan, program rehab. Cuma memang syaratnya itu dia minimal 4 bulan menunggak. Nah kalau secek ini kayaknya kakak 3 handuk bulan. iya masih 3 bulan. Jadi Kurang 1 bulan. iya. Tapi jangan menunggak sih Kak, kan kita nggak tahu kapan sakitnya. Betul. Jadi segeralah dilunasi supaya nanti BPJS-nya aktif. Jadi kalau untuk program cicilan itu dia minimal 4 bulan Kak. Jadi kalau 3 bulan saat ini mohon maaf belum bisa Kak ya. Di aplikasi mobile JKN ya Kak, kalau Betul. program. Nah kalaupun semisalnya nanti ndak minta-minta Kak handuk ini sakit, kalau misalnya udah ikuti program cicilan nggak bisa juga tuh Iya, dipakai benar. ininya BPJS-nya soalnya nggak aktif. Iya. Jadi program cicilan itu teman-teman kalau misalnya dia cicilan, misalnya dicicil 2 bulan terus bulan pertamanya udah dibayar dan ternyata di bulan pertama masuk rumah sakit, mohon maaf ya belum bisa Belum digunakan bisa, kecuali benar. kalau memang dilunasi Harus sekaligus. lunas benar. Iya, betul. Nah, Iya. terus jangan lupa kalau misalnya nunggak ada denda pelayanan ya kalau rawat inap. Betul, denda pelayanan. Jadi kadang tuh udah peserta, saya sudah bayar kok ada lagi yang dibayar di Iya, rumah sakit. betul. Itu denda pelayanan. Denda pelayanan kayak ya. gitu. Jadi kalaupun teman-teman udah bayar tunggakan terus tiba-tiba nggak diminta-minta rawat inap, itu tetap ada denda pelayanan. Denda pelayanan itu bagaimana cara menghitungnya pihak rumah sakit yang hitung kan. Tapi Intinya caranya 5% boleh. dikali dengan diagnosa dan tindakannya apa dikali dengan berapa lama Jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan. Jadi Kanduk Basah ini kalau menunggak 3 bulan, tahan dulu jajannya, tahan dulu check out Shopee-nya, lunasi dulu tunggakan apalagi BPJS. dekat-dekat 10-10 nih kan. Betul, 10-10. Jadi mungkin mau cicil karena mau ikut program 10-10. Iya, jadi harus lunas Kak ya supaya bisa digunakan dan memang cicilan itu dia minimal 4 bulan. 4 bulan. Oh iya, lupa. Nah, dari Kak Aryan nih. Kak Aryan. Kak, screening bisa mulai dari umur berapa? Jadi screening riwayat kesehatan itu bisa lah dibilang nggak memandang umur ya Kak, karena sekarang screening riwayat kesehatan walaupun dia dari bayi udah bisa screening riwayat kesehatan. Beda dengan dulu, kalau dulu itu minimal 17 tahun, tapi kalau sekarang udah nggak ada batasan umur. Jadi mau balita sekalipun itu udah bisa. bisa screening kesehatan. Betul. Mbak Cantik, kalau mau ubah vaskes gimana ya caranya? Dari Siapa Mbak nih yang Mochi, Mbak Cantik. Oh iya, jadi kalau perubahan vaskes itu minimal 3 bulan sekali bisa dilakukan. Kemudian perubahan vaskes bisa dilakukan melalui tadi Pandawa.
Atau kalau misalkan tadi kita kan sudah di awal tuh udah suruh download aplikasi Mobile JKN, jadi lebih gampang itu pindah aplikasinya lewat aplikasi Mobile JKN. Nanti ada di menu perubahan data. Jadi nanti ada di bawah untuk perubahan vaskesnya, atau perubahan vaskes itu bisa dilakukan di kantor cabang juga. Cuma kalau ini sih lebih mudah lewat online ya, soalnya kan sekarang sudah serba online. Jadi bisa lewat Pandawa atau Mobile JKN seperti itu. Jadi dan dia minimal 3 bulan sekali bisa dilakukan perubahan vaskes, betul. Bisa sambil tidur-tiduran, udah sambil bisa. baring-baring aja, iya benar. Sambil ngopi, itu bisa pindah Betul. vaskes. Kak, kalau kanker bisa terdeteksi, Kak, misal kantong kering, boleh bisa terdeteksi Iya, dari diri sendiri. terdeteksi dari raut wajahnya sih kayaknya. Iya, kayaknya ngandung banget. Nih, Kantong scaling kering. gigi bisa pakai BPJS. Kalau misalnya scaling gigi, kan scaling gigi kayak masuk ini ya, apa mempercantik. Iya, Jadi dia estetik. dari estetik, jadi nggak ditanggung. Kecuali kalau misalnya dari dokternya memang pas udah misalnya udah periksa ke Gigi, vaskes, atau ke dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS, terus ternyata dari dokternya bilang oh ini perlu tindakan Iya, karena udah indikasi, mengganggu, iya ya benar. udah masuk di indikasi medis, tetap ditanggung kok selama indikasi medis. Tapi kalau misalnya Scaling hanya sekedar scaling. kalau misalnya scaling gigi, kalau misalnya scaling gigi terus permintaan sendiri karena nggak ada gangguan nih Kak, misalnya saya Betul. nih puji Tuhan sehat-sehat terus kayaknya BPJS ku aktif, saya Mau mau pergi pakai scaling scaling gigi, nggak ditanggung ya teman-teman, kecuali kalau misalnya dari dokternya bilang indikasi ini indikasi medis, medis, tetap bahwa memang ditanggung. bisa mengganggu gitu. Seperti itu. Sampai mana nih tadi pertanyaan nih Kak? Screening dari Kak Mochi. Oh, sama ya Mochi. pertanyaan dari Kak Mochi. Screening itu bisa di mana dilakukan Kakak Cantik? Di Mobile JKN, website BPJS Kesehatan, piker puskesmas, dan bisa dilakukan di Pandawa. Iya, betul. Sebenarnya kita mau sharing ini ya, sharing linknya, tapi kayaknya Iya, terkendala tadi. kayaknya nggak terkendala teman-teman. Nanti next time kita ini ya, kita Iya, sharing. jadi nanti download aja saja aplikasi Mobile JKN biar nanti bisa secepat mungkin untuk screening riwayat kesehatan gitu ya. Betul sekali. Kita cari-cari pertanyaan lagi ya teman-teman. Kayaknya ada banyak ini kita tapi scroll ada lagi. juga pertanyaan yang sama gitu. Jadi kita harus milih-milih nih yang mana yang belum kejawab gitu. Udah selesai. Ya, naik lagi. Kalau di sini berarti nanti aku harus linknya kan aku harus ini. Siapa nih makan sayur goreng? Ada nih, kalau fitur telekonsultasi di aplikasi MJKN itu untuk apa, Kak? Nah, jadi fitur telekonsultasi itu bisa chat dokternya dari rumah. Misalnya saya chat sama dokter Devi nih dari rumah, bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi teman-teman teman-teman yang nonton live pun kalau misalnya nggak ada sempat ke FKTP terus ada aplikasi Mobile JKN-nya, di aplikasi Mobile JKN itu ada fitur telekonsultasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur tersebut untuk chat dokter di mana teman-teman konsultasi secara online. Jadi kalau misalnya nggak sempat ke FKTP boleh lewat telekonsultasi. Jadi mungkin tadi kalau habis screening kemudian memang dia terdeteksi mungkin bisa mulai telekonsultasi dulu, telekonsultasi. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Jadi bisa lewat situ chat sama dokternya, terus udah ada juga jadwal dokternya jam berapa buka, terus bisa juga tuh ini video call sama dokternya kalau misalnya memang jaringannya memadai dan bisa untuk di video call boleh. Kalau misalnya di chat juga boleh. Nanti dokternya akan masuk di notifikasi dokternya untuk ternyata ada chat nih dari peserta. Nah, nanti dibalas tuh. Bisa juga sampai diresepkan kalau misalnya ada obatnya, bisa diresepkan obatnya. Canggih banget sih ya. Betul. Kayak iya, adalah satu aplikasi halo apa begitu. Nah, mirip-mirip tuh. Kalau kita punya telekonsultasi. BPJS juga punya. Kita juga punya, nggak mau kalah. Yes. Ada lagi nih, apa bedanya screening melalui Mobile JKN dan screening di FKTP. Sebenarnya nggak ada bedanya sih Kak, cuma beda
tempat aja. Kalau mobile Beda tempat. JKN bisa lewat lewat HP-nya sendiri. Tapi kalau misalnya screening di FKTP juga boleh. Tapi di screening di FKTP itu memang ada beberapa screening. Jadi ada screening riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan sendiri, terus ada juga dari screening dari Kesehatan. Kemenkes. Oh, Jadi iya. memang Ada 2 ya. ada beberapa Lebih bagus screening. lagi sih itu, lebih banyak lebih Iya, bagus ya. lebih banyak lebih bagus. Kalau Jadi misalnya saling pun melengkapi. teman-teman udah selesai isi screening di FKT, maksudnya di puskesmas, terus screening BPJS-nya udah selesai, screening riwayat kesehatannya boleh juga diisi screening ini yang dari Kemenkes gitu. seperti itu. Kayaknya kalau nggak salah ingat itu screening tentang kejiwaan sama apa begitu. Nah, lebih lengkap lagi tuh kan tadi kita penyakit kronis ya. Kalau Iya. yang satu kan Psikologi. jadi lebih sehat lah gitu. Seperti dari itu. berbagai ini Segi. Nah, ada lagi nih. Dari Kak Jun, screening kesehatan lewat Pandawa boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Jadi lewat Pandawa. Nanti di Pandawa itu bakal dikirimkan kayaknya ya link untuk akses screening kesehatan gitu. Ada dari Kak Santika, cara mengatasi aplikasi JKN yang udah nggak bisa tambahkan akun karena udah 3 akun dipakai, gimana tuh Kak? Kayaknya ini satu HP 3 akun, jadi udah lewat. Kalau semisalnya seperti itu, nanti boleh salah satu nick yang muncul itu diloginkan di satu HP yang HP ada lagi. aplikasi mobile JKN-nya supaya linknya supaya akun aplikasi Riwayatnya mobile ya. JKN-nya Iya, riwayatnya hilang dari situ. Jadi Kak betul. Santi bisa masuk lagi di aplikasi mobile JKN di HP-nya. Iya, tapi bagusnya sih Kak kalau aplikasi mobile JKN di masing-masing HP ya. Kecuali kalau memang lagi nggak memadai bisa dipinjamkan. Cuma kalau memang si orangnya ini ada HP Android-nya, bagusnya di masing-masing HP. Betul. Nanti ketika Kak Santi mau gunakan akunnya sendiri, misalkan mau login itu ini nggak ada kendala. Biasanya juga kan kendalanya Kak kalau misalnya terlalu banyak ini ya aplikasi udah lupa passwordnya. Iya. Kalau misalnya iya udah ini udah banyak akun seperti itu. Tapi kalau misalnya pun ini lupa akun boleh kok, lupa kata sandi lupa gitu. kata Bisa sandi. di reset sih passwordnya. Iya, seperti itu. Cuma jangan sampai baiknya sih jangan dilupa ya. Kalau perlu dicatat ya Kak. Dicatat biar nggak lupa gitu. Iya. Ada dari Kak Maya, Kakak mau ganti nomor telepon gimana Kak? Nomor telepon siapa nih yang mau ya maksudnya mau ganti nomor HP di BPJS ya. Iya. Jadi kalau Iya. Kak Maya ini mau ubah nomor HP, misalkan di data BPJS itu masih menggunakan nomor lama, mau diganti sama nomor baru, itu nanti perubahannya bisa lewat Pandawa Pak Kak. Jadi kita ada layanan online Pandawa, bisa lewat Pandawa saja, lebih mudah, diakses itu lewat WA saja. Atau kalau misalkan Kakak itu sudah login di aplikasi mobile JKN, perubahan nomor HP juga bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN. Atau kita juga ada sih di kantor cabang, kalau misalkan Kakak mau kantor cabang juga tidak masalah. Jadi nanti tinggal akses saja layanan-layanan yang sudah tersedia tadi Pandawa, mobile JKN, atau langsung di kantor cabang gitu Kak ya. Kalaupun di aplikasi mobile JKN mungkin bukan mungkin sih, kalau misalnya mau diubah di aplikasi mobile JKN tetap harus ada pulsanya ya Oh Kak. iya benar, Iya, lupa. minimal Jadi 1.000. kayaknya sih 1.200 sih kayaknya. Oh 1.200 udah naik guys. Aku pernah coba sih kayaknya 1.200. Intinya biar aman 5.000 lah. 5.000 aja. Benar. Iya, oke. Kak, kalau ganti status itu caranya gimana ya? Dari Kak Tarisa. Status apa nih? Iya, status nikah. Dari kepesertaan Kak atau status apa nih Kak? Perjelas dulu, atau status duet WhatsApp mungkin. Kayaknya ini status kepesertaan nih Kak. Maksudnya mungkin non aktif ya, maksudnya dialihkan ke yang aktif gitu mungkin Kak ya. Jadi kalau misalkan Kakak mungkin statusnya saat ini non aktif, kemudian mau diaktifkan kembali, misalkan sebelumnya non aktif karena mungkin sudah tidak tanggung dari tempat kerjanya misalkan. Jadi nanti statusnya itu bisa diaktifkan kembali, bisa dialihkan melalui Pandawa tadi. Jadi lewat Pandawa, atau bisa melalui mobile JKN juga bisa sih peralihan ke Mandiri, atau langsung ke kantor cabang seperti itu kayak. Mudah-mudahan status yang dimaksud itu kayak atau nanti boleh diperjelas dulu Kak statusnya kayak apa. Kan kita ini masih sampai jam 5 ya. Jadi Kak Tari masih banyak kok waktunya untuk tapi jangan ditahan-tahan karena jangan sampai nanti waktunya habis gitu. Betul. Ada ini dari
Kak Guns, layanan di kantor cabang buka sampai jam berapa, Kak? Oh iya, jadi layanan di kantor cabang itu buka dari jam 8 sampai jam 3 waktu setempat. Jadi misalkan kakak susah banget sih namanya. Kak Cap Guns. Guns, ya Guns aja ya. Jadi misalkan Cap. ya intinya dia jam 8 sampai jam 3 waktu setempat. Jadi mau Wita, WIB, jadi tinggal disesuaikan aja Disesuaikan aja di gitu. mana dia berada ya, Kak. Betul. Kecuali di luar negeri ya nggak Iya. bisa, pulang dulu ke Indo. Betul. Ada nih, kalau mau daftar tanpa datang ke kantor, apa saja berkas harus disiapkan dari Kak Nadi? Ya karena jadi kalau misalkan mungkin akses layanan online ya. Jadi kalau kakak nanti misalkan lewat Pandawa, nanti di situ akan ada tertera berkas apa yang perlu diperlukan gitu. Jadi nanti bapak kak siapa tadi ya Kak Nadi tinggal lengkapi saja berkasnya yang tertera nanti. Jadi dia akan muncul kalau misalkan kakak Nadi mau daftar mandiri misalkan nanti akan muncul di situ berkas-berkasnya. Biasa kartu keluarga sama buku tabungan seperti itu. Jadi sesuai dengan intinya berkasnya itu bakal minta sesuai dengan keperluan atau kalau misalkan mau perubahan vaskes, penambahan anggota keluarga itu nanti muncul dia berkasnya yang perlu disiapkan apa kayak gitu Kak ya. Jadi kayak jadi nggak perlu siapkan hard copy-nya ya Kak Iya, karena udah pakai file soft file aja gitu. Tinggal di-upload aja. Cuma memang kalau lewat Pandawa dia ada minimal ukurannya. Biar jadi jelas kali Kak ya. Betul. Biar Jadi nggak kayaknya buram. 3 MB kalau nggak salah. Jadi pastikan ukurannya jangan melebihi karena kalau melebihi itu nggak bisa diupload pastinya. Takut berat teman-teman, apalagi lewat aplikasi. Iya benar. Nah ada lagi nih Kak, nanya dong Kak, pindah vaskes tuh gimana caranya ya dari Kak Hardi? Nah Kak Hardi ini mau pindah vaskesnya lewat apa? Banyak ya aksesnya kita Kak lewat lewat ini, lewat saya juga boleh. Iya, mau lewat Kardia mau pindah vaskesnya lewat aku kak atau lewat dia enggak deh. Ya jadi misalkan nih Kakak Hardi mau pindah vaskesnya lewat aplikasi mobile JKN, jadi nanti Kakak Hardi tinggal cari di menu perubahan data. Nanti di bawah itu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti Kakak Hardi tinggal klik menu itu. Nanti akan muncul dia nanti provinsi apa, kabupaten apa, vaskesnya apa, tinggal dipilih. Nanti setelahnya verifikasi wajah biasanya. Jadi biometrik ya Kak? Jadi tapi kadang ada yang memang masih agak sulit verifikasi wajah, nanti tinggal dilewati aja Kak. Nanti bisa melalui PIN boleh. Jadi nomor PIN. Atau nanti kalau perubahan vaskesnya lewat Pandawa, nanti tinggal akses tadi nomornya 08118165165. Nanti ketika di WA nanti muncul 3 opsi mau administrasi kah, informasi atau pengaduan, nanti pilih administrasi, nanti ada perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau nanti bisa juga lewat aku enggak lewat kantor cabang gitu Kak ya. Lewat Kak Devi, tetap lewat Kak Devi, cuma harus ke kantor cabang kali. Iya betul, tapi bagusnya sih akses layanan online. Cuma kalau tapi ya kembali lagi sih karena ada emang yang lebih nyaman kalau langsung di kantor cabang. Jadi kan kita nggak ngelarang. Jadi lebih mudah sih lewat online. Tapi kalau ada yang lebih nyaman ke kantor cabang boleh. Juga, gitu ya. Ternyata dari Kak Tari nih Kak, bukan Kak, maksudnya status anak jadi istri. Oh. Ya. Gimana tuh anaknya jadi istri? Kayaknya dia nih Kak, masih jadi anak nih sekarang, tanggungan orang tua mau jadi istri. Oh, jadi istri siapa? Nggak ada yang bercanda Kak ya. Ada nih jawaban tepatnya Kak, berdoa supaya dibukakan tuh pintu-pintu yang masih tertutup. Iya, jadi misalkan Kakak Taris ya, statusnya saat ini anak, ternyata sudah dinikahi ya. Iya, jadi istri udah menikah. Betul juga tuh Kak. Udah menikah nih, mau masuk mungkin maksudnya suaminya kerja mungkin ya. Jadi kalau misalkan suaminya kerja pegawai swasta misalkan, itu tinggal lapor ke BPJS, jadi nanti bisa lewat Pandawa. Intinya bawa berkas kartu keluarga sama akta nikah bisa. Akta nikah. Atau kalau misalkan khusus PNS memang agak banyak sih berkasnya ya. Kalau misalkan kakak Tari tadi mau masuk tanggungan suami yang PNS, nanti dilengkapi ada pragaji, KP4 itu daftar tanggungan. Jangan sampai Kak Tari nggak masuk tanggungannya Kak. Iya. Padahal udah jadi istri. Sama kartu keluarga. Jadi daftar tanggungan, ampragaji sama kartu keluarga gitu Kak ya. Nah ada lagi nih. Dari Kak Ise, apakah memang wajib melampirkan ampragaji jika ASN untuk penambahan anggota keluarga? Iya, kalau PNS wajib Kak ya, karena kan kalau ASN kan dia
ada istilahnya tunjangan anak, tunjangan suami. Jadi itu sangat mempengaruhi pemotongan iurannya. Jadi wajib melampirkan ampra gaji kalau penambahan anggota keluarga gitu Kak ya. Karena kayaknya kita belum bekerja sama dengan ini ya instansi Iya, betul. yang ASN, jadi kita nggak bisa lihat apakah pemotongan Iya. gajinya untuk dari ASN untuk BPJS kesehatan itu udah apakah dipotong sudah atau sesuai? tidak. Iya, sudah Seperti itu. sesuai seperti itu. Takutnya teman-teman belum dipotong gajinya, terus ternyata udah didaftarkan, itu kan bisa direkon lagi ya, kan bisa jadi masalah juga tuh. Jadi sebenarnya berkas-berkas yang kita minta ini untuk memastikan kembali Iya, atau data-datanya. sebaliknya dia udah dipotong nih gajinya, Iya, tapi betul. ternyata Kebanyakan belum begitu ya, terdaftar. Kak. Iya, betul. Jadi Takutnya seperti makanya itu. sangat perlu ampra gaji Betul. gitu Kak ya. Supaya teman-teman aman juga lah betul, untuk betul. data-datanya. Ada saran nih dari Kak Sri, next bahas terkait fitur mobile JKN, boleh tuh Kak? Oke, Siap. Yang jelas Kak Sri janji harus join ya Kak ya. harus join Kak. Ajak yang lain. Dah jangan lupa pantengin next live. Jangan sampai nanti kita mau bahas tentang fitur mobile JKN Kak Sri nggak join. Iya, pokoknya Jadi, catat iya, teman-temannya. pantengin Tiap terus hari Jumat si Kamali nonton dari jam 4 sampai jam 5 sore. Iya, 1 benar. jam saja ya teman-teman. 1 jam sangat berharga. Nah, dari Kak Adi Yalim, jam pelayanan operasional Pandawa jam berapa Kak? Iya, kalau untuk Pandawa itu jam 8 sampai jam 5. Cuma kalau untuk aksesnya itu 24 jam, Kak. Gitu. Jadi khusus Pandawa itu sampai jam 5. Kemudian untuk aksesnya itu dia 24 jam sekarang. Seperti Jadi itu. nanti mungkin kalau misalnya dia akses malam, nanti tiketnya, istilahnya tiketnya atau antriannya itu akan tetap masuk, tapi nanti Iya, diprosesnya pas buka jam operasionalnya. Betul, jam 8. Tuh. Iya, jadi tetap diproses. Jadi jangan sampai di WA belum ada balasan karena WA-nya tengah malam nih. Terus nunggu nggak ada balasan, itu tetap nanti. Iya, kenapa? Iya, kenapa nih BPJS nggak jawab-jawab nih? Iya, jadi tetap ada jam operasionalnya, jadi jam 8 gitu Kak ya. Jadi, Nggak 24 jam ya Kak, cuma jadi sistemnya tetap aksesnya 24 24 jam. Cuma untuk prosesnya, untuk proses datanya Kakak itu dia ada jam operasi jam 8 sampai jam 5 gitu. Dari Kak Hari, terima kasih Kakak cantik, sama-sama Kak. Sama Kak. Dari Kak Piro, gimana nih Kak? Kak aktifin BPJS bisa via aplikasi JKN nggak? Untuk aktifin, misalkan mau beralih ke mandiri bisa Kak, cuma memang ada beberapa kondisi yang memang belum bisa diakses lewat mobile JKN, misalkan pengaktifan misalkan umur 21 tahun yang masih kuliah itu belum bisa lewat aplikasi mobile JKN. Iya, tapi meskipun nggak bisa di aplikasi mobile JKN, kita masih ada Pandawa gitu. Jadi nanti bisa lewat Pandawa gitu Kak. Jadi masih agak terbatas lewat mobile JKN. Jadi biar kalau misalkan lewat Pandawa bagus, lebih bagus sih lewat Pandawa. Jadi kalau mobile JKN itu peralihan saja dari misalkan yang non aktif ke mandiri gitu. Ada dari Kak Doraemon, tag Kak Sri ini, kalau sering lupa password mobile JKN gimana tuh Kak? Kayaknya Kak Doraemon ini simpan passwordnya di kantong kantong rahasia kayaknya sampai lupa nih. Terus jawabnya dari Kak Sri, catat terus simpan di belakang HP Kak. Nah, solusi yang bagus tuh, makasih Kak Sri. Jadi udah dibantu nih. Kalau misalnya Kak Doraemon lupa passwordnya, pas bikin passwordnya bisa ditempel di HP-nya atau bisa dicatat di HP-nya. Di notes, iya gitu. Tapi kalau pun sering lupa passwordnya, nggak ada batasannya Kak di aplikasi mobile JKN untuk lupa kata sandi, cuma resetnya berapa kali, nggak ada batasan untuk reset kata sandinya berapa, bebas kok ya. Tapi itu lagi susah sama Kak Doraemon, nanti kalau misalnya mau akses aplikasi mobile JKN-nya harus reset lagi. Iya, jadi bagusnya sih yang buat password jangan yang susah-susah juga sih Kak. Soalnya itu kadang aku dapat buat passwordnya itu banyak banget karakter-karakternya. Jadi kan simple aja sih, bisa pakai nama, tanggal lahir. Sekarang kan juga nggak wajib pakai karakter pagar, itu nggak perlu. Jadi yang penting ada ini ya Kak, huruf besar, huruf kecil, angka, itu aja yang wajib. Iya, itu aja yang wajib, huruf besar, huruf kecil, angka minimal 6. Iya. Jadi nggak perlu pakai yang karakter tambahan pagar, bintang, itu nggak perlu sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih aman sih boleh, yang jelas diingat nih pakai karakter apa gitu. Jangan sampai kesusahan pas mau diakses. Jadi buat password susah, terus mau akses nggak bisa lagi gitu.
Jadi buat untuk aplikasi Mobile Agency buat passwordnya yang mudah diingat aja. Nama tanggal lahir boleh atau nama doi yang gampang diingat. Waduh. Terus pas putus di reset lagi tuh Iya, passwordnya. iya ya, di reset lagi tuh passwordnya. Gak apa-apa sih. Nah, sekarang udah 16.47, tapi karena teman-teman belum ada yang bertanya lagi, nggak apa-apa, kita tunggu sampai jam ini Jangan jam 5. ditahan-tahan. Iya. Iya. Pokoknya keluarkan semua, luapkan semua Ya, yang masih pertanyaan-pertanyaan. bingung, iya benar, yang masih bingung soal apapun seputar BPJS, nanti kita bantu untuk jawab gitu. Betul. Kalaupun kita kebingungan, nanti banyak kok teman-teman yang bisa jawab Tapi di mudah-mudahan kantor. enggak sih, jangan Iya. kebingungan dong ya. Kita usahakan ya teman-teman, kita bisa maksimalkan. Oh, ada lagi yang masuk. Kak, kenapa itu ada terus pemberitahuan dari BPJS masalah iuran, sedangkan sudah ditanggung perusahaan? Waduh, kakak Doraemon nih kayaknya waktu mandiri. Iya, kayaknya nih kakak Doraemon nih waktu mandiri kayaknya aku curiga nggak rutin bayar iuran nih kayaknya. Nah, biasanya kalau misalkan sudah dialihkan perusahaan dan masih ada tunggakan iuran, artinya ketika kakak Doraemon itu masih mandiri, masih ada kewajiban iuran yang belum diselesaikan. Jadi Ada masa lalunya ya Kak, yang sama belum BPJS selesai Mandiri. sama masa lalunya. Iya, jadi kalau untuk peralihan itu Kak, jadi misalkan dulunya mandiri sampai misalkan sampai di bulan September misalkan, kemudian baru dialihkan di bulan ini Oktober. Jadi yang iuran September sampai Oktober itu masih wajib dibayarkan Kak, karena perusahaan itu baru akan mulai bayar tagihan iurannya itu di bulan depannya. Jadi pastikan memang tunggakan-tunggakan sebelumnya itu dilunasi semuanya, karena kapan kalau nggak lunas pasti akan diteror terus sampai dilunasi gitu. Jadi masih wajib dibayarkan, kayak itu masih kewajiban yang wajib dibayarkan gitu. Dari Kak Doraemon berarti harus dibayar dulu yang lalu-lalunya ya Kak? Iya, segeralah selesaikan masalahnya Kak ya. Iya, itu masih kewajiban Kak ya. Harus move on Kak Doraemon. Kayak Jadi tunggakannya harus di move on kan. dihapuskan semuanya gitu. Karena kalaupun semisalnya tiba-tiba maksudnya resign terus punya pekerjaan lain, kalau semisalnya dari tanggungan perusahaan sebelumnya terus udah resign dan mau kembali ke mandiri, tetap wajib harus ini Iya, dulu. kita nggak bisa proses, jadi nggak bisa beralih ke mandiri kalau masih ada tunggakan iuran Tunggakannya, sebelumnya. harus diselesaikan semuanya Jadi secara harus adat. diselesaikan gitu. Kayaknya sore ini antusias banget ya teman-teman nanya nih. Terima kasih Suka deh aku. guys. Iya. Boleh diajak lagi, cuma ya waktunya tinggal 11 menit sih. Nggak apa-apa Kak, dimaksimalkan. Maksimalkan. Masih ada nih 11 menit. 11 menit berharga nih teman-teman. Kita scroll, jangan sampai tadi masih ada pertanyaan yang terlewat ya. Kita cek dulu ke atas. Berarti kalau 2 tahun tunggakannya harus dibayar semua itu ya Kak? Iya, betul Kak. Jadi kan memang tunggakan itu dia maksimal 2 tahun tambah 1 bulan berjalan. Jadi kalau Kakak Doraemon menunggaknya 2 tahun, itu memang masih wajib diselesaikan. Nah, kalau misalkan mungkin Kakak Doraemon bayarnya langsung 2 tahun agak berat. Tadi itu kita ada program cicilan, itu bisa dicicil Kak. Jadi nanti dia sudah bisa maksimal sampai 3 tahun. Cuma sih bagusnya segeralah selesaikan gitu Kak ya. Jadi nanti bisa daftar program cicilan. Tapi kalau misalkan mungkin Kakak Doraemon pikirnya bisa dibayar langsung 2 tahun, boleh. Jadi memang wajib Kak ya, masih wajib dibayarkan yang tagihan 2 tahunnya gitu. Halo. Siapa nih? Ada fansnya nih. Dari Kak Sinta Senolinggi, mamanya Gene. Hai, Halo. Kak Sinta. Kak Sinta, jangan lupa Kalau di follow akunnya si Kamali ya, akun TikToknya supaya tiap live kita bisa bercengkerama. Asik Iya. bercengkerama. Bertegur sapa lewat lewat online. Atau mungkin Kak Sinta nih ada pertanyaan seputar BPJS? Iya, boleh Nggak nih, usah Kak via Sinta. Japri Mama Gene. Iya, boleh langsung langsung aja di nih lewat live di sini gitu. Nanti kita bantu buat jawab gitu. Sambil kita tunggu-tunggu pertanyaan nih Kak, mungkin teman-teman yang dari tadi bertanya belum follow ya akun si Kamali, akunnya Kace Makale, boleh di follow teman-teman supaya kalau misalnya ada informasi atau ada konten, ada video yang kita upload atau ada kita live, teman-teman bisa untuk komen-komen kalau misalnya ada pertanyaan. Soalnya kontennya juga sih informatif banget. Betul. Seputar BPJS. Jadi kalau ada yang kurang paham, itu udah banyak tuh info-info tershare. Ini kan bisa dikepoin aja di akunnya si Kamali gitu.
Terus kalau misalnya mungkin kelewatan nih live-nya, terus ada kontennya Kace Makale di TikTok-nya, mau di komen, Iya, boleh. bertanya via kolom ini, Komentar. komentar boleh banget. Boleh, nanti kita jawab kok. Bantu jawab gitu Kak ya. Walaupun kontennya udah lama terus ada pertanyaannya, tetap kita jawab Iya, pertanyaannya. kan ada notifikasinya juga. Iya, begitu. Seperti itu. Iya, jadi jangan lupa di-follow, di-share-share lagi. Supaya nanti kalau ada live selanjutnya itu nggak ketinggalan infonya. Betul. Gitu. Terus bukan hanya akun TikTok aja ya Kak, kita juga punya kita Instagram, terus ada YouTube. Kalau di YouTube itu kita lebih khusus upload podcast. Iya, Jadi kalau betul. misalnya programnya tentang apa gonggongnya, jadi teman-teman informasi bisa seputar BPJS. Kayaknya di podcast itu sudah ada bahas screening juga sih kayaknya. Betul. Jadi tinggal cari saja di YouTube, tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan di-follow Iya, di-subscribe. Kemudian nanti di situ banyak sih sesuai judulnya. Jadi biasa kalau ini di podcast itu misalkan bahas tentang screening, dia ada kok itu. Iya. Jadi nanti dicari menggunakan judulnya aja gitu. Kayaknya screening ada sih. Kita udah bahas terkait ini screening di podcast juga. Jadi jangan lupa di-subscribe YouTube-nya BPJS Kesehatan Cabang Makale si Kamali gitu. Jangan lupa juga follow Instagram-nya si Kamali. Tuh Kak Doraemon disuruh Kasri untuk ke kantor BPJS cek datanya. Mana tahu nih Kak Doraemon udah punya keluarga terus ternyata udah masuk tanggungan perusahaan dan ternyata istri dan anaknya belum tertanggung. Boleh juga tuh. Ini lupa alamatnya, tapi nggak apa-apa sih Kak. Kalau lupa kan kita ada layanan online. Iya, jadi sebenarnya nggak harus kantor BPJS, jadi bisa juga via online tadi. Iya, lewat Pandawa gitu atau lewat mobile JKN boleh pengecekannya gitu Kak ya. Semuanya udah serba gampang kok ya. Bener. Ini nggak susah sekarang. Tapi emang butuh internet sih. Butuh kuota sih. Doraemon udah ini nggak ada kuotanya. Ini Kak Doraemon di mana sih, di lokasinya di mana nih sekarang nih Kak Doraemon? di kalau misalkan tanya soal alamat BPJS kan ada di Google Maps sih sebenarnya. Oh iya, sekalian mumpung karena kita bahas Google Maps, jangan lupa kasih rating bintang 5. Google review-nya ya, Google review BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makale. Jadi sembari buka Google Maps-nya dibantu juga nih isi rating bintang 5 gitu Kak ya. Seperti itu. Jangan hanya bintang 5-nya ya, tapi dicek juga komentarnya apa, kasih ulasan lah. Kantornya bersih, nyaman. Tapi kan sesuai pengalaman sih Kak. Iya. Intinya, tapi kan bisa juga kalau misalkan nggak ke kantor cabang, mungkin aksesnya via online atau lewat live. Iya. Menurutnya Kakak ini pelayanannya juga bagus, ramah. Kan bisa lewat Google review isinya gitu. Betul. Boleh kok. Wah, udah sisa 6 menit nih. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, jangan ditahan-tahan. Dikeluarkan saja ya teman-teman. Mana tahu ada yang mau bertanya lagi tentang screening riwayat kesehatan kayak tadi, boleh. Mau bertanya tentang administrasi, boleh. Mau bertanya tentang pelayanan kesehatan yang didapat. Kayaknya nih udah sibuk screening nih kayaknya nih. Jadi iya nih kayaknya Kak. Iya, jadi kalau udah screening, udah tahu kondisinya, jangan lupa tetap menjaga pola hidup sehat. Rajin olahraga kayak aku Kayak Kakak ya? Rajin olahraganya. Kalau aku sih udah olahraga tiap hari ya Kak, udah jaga anak jadi. Oh iya. Itu bagian olahraga juga sih. Ya intinya jaga pola hidup sehat, makanannya dijaga, kurangi goreng-gorengan, yang manis-manis, apalagi tadi yang kayak aku Kak. DB iya. Lihat kita berdua kayaknya nih kena apa lagi sih katanya tadi DB ya? DM ya DB. Kalau mau cek tunggakan iuran bagaimana itu Kak? Karena jelek jaringan di tempatnya kami. Oh, jadi kalau jaringannya Kakak Doraemon kurang bagus, mungkin bisa ke wilayah lain. Atau bergeser sedikit dari tempatnya. Bergeser sedikit, iya untuk pengecekan. Tapi kalau maksudnya Kakak ini tidak via online, bisa kok langsung di kantor cabang boleh Kak. Gitu. Jadi pengecekannya bisa melalui kantor cabang boleh untuk pengecekannya. Enggak ada cik, udah enggak ada cik. Iya.
Ini Kak Sri mah gak ada Doraemon yang lucu banget. Ya, Kak Sri udah suruh nih beli jaringan. Boleh lah Kak, habis dulu nasi tunggakannya langsung beli jaringan. Beli jaringan. Kakak Yang penting Doraemon masih ada tunggakannya 2 aman tahun. dulu. Iya. Oh boleh Kak, boleh. Ke dokter ODGJ. Tahan dulu ya ke dokter. Ke rumah sakit jiwanya. Ya, mudah-mudahan sih sehat jiwa dan raga. Iya, betul. Saya sambung langsung mini. Ya, jadi waktunya kita tinggal 3 menit. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan boleh. Atau kalaupun nanti live-nya udah berakhir kan nanti bisa tadi boleh via komen di postingan-postingan si Kamali. Jadi jangan lupa follow semua akun media sosialnya si Kamali gitu. Dan jangan lupa kita juga reminder lagi ya teman-teman, live TikToknya kita si Kamali itu di setiap hari Jumat ya Kak, betul. dari jam Jumat sore sampai jam 5 sore. Iya, jadi kosongkan waktunya di jam 4 sampai jam Betul. 5. Kayaknya itu udah waktu lowong banget ya untuk teman-teman. Iya, kalau misalnya yang masih sementara bekerja, ini udah agak lowong nih menuju jam pulang, sambil tunggu jam pulangannya boleh tuh join live-nya kita. Dapat informasi upgrade lagi seputar BPJS. Iya, ada dari Kak Inggi nih. Oh iya, dari Kak Inggi. Ini Kak Inggi dari tadi kita tunggu-tunggu. Saat terakhir baru bertanya nih Kak. Kak, sekarang BPJS pakai kartu atau sisa pakai aplikasi? Oh ya, kalau sekarang itu dari BPJS, kalau misalkan berobat sekarang itu nggak wajib lagi menggunakan kartu Kak. Iya. Jadi sekarang itu lewat aplikasi boleh, tapi yang lebih mudah itu bisa menggunakan NIK saja. Jadi Kakak Inggi itu tinggal bawa KTP atau kartu keluarga. Iya benar, Kakak. Atau kalau misalkan belum ada KTP-nya bisa menggunakan KIA. Tapi lebih gampang Kakak sih. Iya. Kan di Kakak itu sudah lengkap tuh NIK-nya masing-masing. Jadi kalau berobat juga bukan menggunakan NIK salah satunya saja. Jadi NIK masing-masing. Jadi siapa yang mau berobat berarti NIK-nya yang digunakan gitu Kak ya. Jadi tidak wajib lagi pakai kartu, bisa menggunakan NIK saja, pakai KTP. Tapi kalau Kakak mau lewat aplikasi enggak masalah sih. Yang jelas BPJS-nya aktif gitu Kak ya. Karena lebih memudahkan lagi ya Kak. Kan betul. Karena kalau misalnya nggak diminta-minta, ternyata kartu BPJS-nya hilang ya nggak apa-apa, jangan betul. takut karena takut berobat karena kartunya nggak ada. Iya. Karena KTP dan KK itu atau kartu keluarga salah satunya itu pasti akan selalu dibawa-bawa Kak. Betul. Kayak di dompet benar, atau apa. Jadi pasti masyarakat lebih mudah lagi untuk akses pelayanan. Betul. Jadi pas dicek NIK-nya by NIK, oh ternyata di aplikasi atau di komputernya rumah sakit atau puskesmas sudah muncul langsung nomor BPJS-nya dan data-datanya. Iya, benar. Jadi kan dulu mungkin ya kalau berobat mungkin masih terbawa sama yang dulu kali. Kan dulu kalau berobat itu wajib bawa kartu BPJS. Betul. Jadi kadang tuh ada yang udah ke puskesmas udah bawa kartu disuruh dulu balik untuk ambil kartu. Tapi sekarang itu BPJS lebih memudahkan. Betul. Bener, jadi nggak wajib lagi menggunakan kartu. Jadi sekarang itu lebih gampang menggunakan KTP atau kartu keluarga seperti kita tadi kan bilangnya KTP kan sering dibawa-bawa gitu. Makanya kita lebih memudahkan lagi. Jadi nggak wajib menggunakan kartu, cukup menggunakan NIK saja, KTP atau kartu keluarga sudah bisa berobat. Itu di puskesmas, itu berlaku di semua puskesmas dan rumah sakit. Jadi bukan hanya di puskesmas saja, di rumah sakit pun bisa gitu Kak ya. Dari Kak Bulan nih. Untuk BPJS Mandiri tanggal terakhir untuk pembayaran itu kapan ya Kak? Ya, jadi amannya itu pembayaran iuran BPJS tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya, Kak. Jadi baiknya bayar iurannya di rentang tanggal itu biar aman BPJS-nya, nggak lupa juga bayar iurannya biar nggak nunggak gitu, Kak ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan gitu, Kak. Karena kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 masih tanggal muda ya, muda, Kak. Iya, benar. Soalnya takutnya tanggal tua udah habis sebelum jajan yang lain. Iya, benar. Jangan lupa bayar BPJS-nya dulu gitu, betul, Kak ya. sekali. Supaya nanti kalau mau berobat ya aman, nggak ini lagi. Nggak keter-keter lagi, nunggak nih BPJS-nya mau bayar pakai apa? Iya, jadi makanya kalau BPJS itu rutin dibayarkan setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan gitu, Kak ya. Wah, sudah jam 5 nih, Kak. Sama-sama. Sama-sama.
Dan ternyata dari pertanyaan dari Kak Bulan ternyata akan menjadi pertanyaan terakhir kita ya Kak untuk menutup sesi ini karena Tapi tenang. sudah jam 5 lewat nih, Iya, jam 5 lewat 01. Takutnya teman-teman yang lagi nonton udah mau pada jalan pulang ke rumahnya ini terus masih nonton live-nya si Kamali. Nggak aman juga ya kalau sambil berkendara nonton. Iya, benar. Iya, jadi kalaupun mungkin live-nya hari ini udah cukup sekian, tapi Jangan jangan bersedih dan bersedih. Kan berkecil kita hati. tadi udah informasikan kita akan live setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5. Jadi kosongkan waktunya di jam 4 sampai jam 5 setiap hari Jumat gitu, Kak ya. Betul sekali. Kalau semisalnya dalam live ini kita ada salah kata ya Kak, atau misalnya mungkin iya, menyinggung benar. hati, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon dimaklumi. Dan kalaupun semisalnya pertanyaannya masih ada Yang dan ternyata terlewat waktunya mungkin, sudah iya. habis, nggak apa-apa. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentarnya si Kamali di video-videonya, nanti kita balas. Atau kalau mau misalnya ditampung sampai hari Jumat pun, Iya, terus kita live boleh. kembali dan mau ditanyakan juga boleh. Atau kalaupun mungkin malu bertanya di kolom komentar bisa via DM boleh. Iya, jangan Kita sampai tetap- sesat di jalan ya Kak. Iya, benar. Jadi Oke via ya. DM boleh gitu. Oke Kak, ya. teman-teman, sampai Iya. bertemu di lain waktu dan kesempatan Iya, ya. benar. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa bermanfaat Betul. buat teman-teman semuanya. Jangan lupa informasi yang udah didapat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa Teman-teman- screening riwayat kesehatan supaya nanti tahu gimana kondisi kesehatannya. Tapi kayaknya ini yang udah live ini aku yakin sih udah screening sih. Iya, harusnya ya. Benar. Oke teman-teman, sampai jumpa. Terima Sampai jumpa di hari kasih. Jumat depan. See you. See you.